Materi hari ini yang akan kita bawakan terkait dengan percobaan melakukan tindak pidana. Nah, apakah percobaan melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak? Bagaimana klasifikasi percobaan yang dapat dipidana atau tidak dapat dipidana? Dan bagaimana ketentuan aturan KUHP yang mengatur tentang percobaan melakukan tindak pidana? Nah, kita akan lihat satu persatu. Nah, ketentuan tentang pasal percobaan itu ada di pasal 53, dikatakan mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini definisinya adalah percobaan melakukan tindak pidana sudah ada niat. Niatnya itu sudah diwujudkan. Ya, diwujudkan apa? Diwujudkan dalam suatu perbuatan. Ya, perbuatannya apa? Perbuatannya mula-mula, berarti perbuatannya belum selesai. Ya, dan tidak selesainya suatu perbuatan itu semata-mata bukan atas keinginan dirinya sendiri, tetapi itu karena orang lain, digantungkan kepada orang lain. Nah, nanti kalau terbukti adanya suatu perbuatan tindak pidana percobaan ini, hukumannya sama nggak dengan hukuman orang yang melakukan perbuatan pidana? Nah, kalau dalam konteks pidana maksimum terhadap orang itu dikurangi sepertiga, jadi hukumannya nggak sama. Ya, jadi pelaku bukan percobaan, ya, itu maksimum hukuman pidananya paling tingginya itu nanti dikurangi sepertiga. Nah, jika kejahatan diancam pidana mati atau pidana hukuman seumur hidup, maka paling tinggi hukumannya adalah 15 tahun. Ya, kalau ancamannya contoh pasal 340 pembunuhan berencana, percobaan melakukan pembunuhan berencana itu hanya paling tinggi 15 tahun. Nah, pidana tambahan bagi pencobaan apabila kejahatannya itu selesai. Nah, kalau kejahatan ini, pencobaan itu hanya dipidana ya terhadap tindak pidana kejahatan. Sedangkan tindak pidana pelanggaran ya mencoba melakukan suatu perbuatan itu tidak dipidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 54. Nah, kita lihat di sini. Ada permulaan kejahatan. Kejahatannya belum selesai, ya. Jadi percobaan itu bukan merupakan suatu delik, ya. Nah, jadi percobaan itu adalah perluasan, ya, perluasan dari suatu delik. Nah, kalau kita lihat perbuatan diancam dengan hukuman yang melanggar kepentingan umum, ya, KUHP sendiri tidak memberikan perumusan, ya. Tadi di pasal 53 nggak ada disebutkan bagaimana perusuman unsur-unsur tentang percobaan tersebut. Nah, kapan dianggap suatu delik percobaan itu selesai? Kalau ada bukti permulaan yang sudah dilakukan. Nah, selesai, ya. Nah, kalau dalam delik formil, kapan ya percobaan tersebut selesai? Ya, perbuatan dilakukan. Ya, kita lihat deliknya selesai dalam delik formil. Delik selesai apabila perbuatan yang dilarang telah dilakukan. Ya, jadi deliknya selesai apabila perbuatan dilarang telah dilakukan. Itu delik formil. Contohnya mencoba untuk saya contoh orang mencuri. Ya, orang mencuri setelah dia mengambil barang curiannya, ternyata barang yang dicurinya itu ya sebelum diambilnya dia sudah masuk rumah, sudah bongkar-bongkar, ketahuan, ketangkep ya sama orang yang punya rumah. Ya, barangnya belum sempat dibawa keluar dari rumah tersebut, masih di dalam rumah tapi sudah diteriakin dan ditangkap. Jadi perbuatan mengambilnya sudah selesai tetapi barangnya belum sampai keluar dari rumah tersebut, ya. Sedangkan dalam konteks delik material, delik selesai apabila akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang telah timbul atau telah terjadi, ya. Contohnya apa? Contohnya orang mau melakukan pembunuhan, ya, dengan senjata tajam, dengan pisau. Tapi waktu dilakukan pembunuhan ternyata orang tersebut ya menangkis, tangkisannya terjadi sehingga orang tersebut tidak terbunuh tapi cuma terluka, ya. Jadi tidak bisa dilakukan pembunuhan pasalnya karena percobaan pembunuhan
bisa dilakukan pasalnya, tapi nanti lebih tepat juga adalah pasal tentang penganiayaan. Tapi kalau bisa dibuktikan memang ada rencana pembunuhan, tapi pembunuhan itu gagal, maka tidak bisa dilakukan kepada orang tersebut. Satu contoh lagi, orang ini memasukkan racun ya ke dalam air minum seseorang yang ingin dibunuh, sudah dipersiapkan. Ternyata racun yang dimasukkan itu komposisinya tidak cukup kuat untuk membunuh orang tersebut, sehingga orang itu tidak mati ya, tapi hanya cuma pingsan atau cuma sakit saja. Nah, itu bisa dikatakan sebagai percobaan pembunuhan ya, karena sudah dimasukkan racun ke dalam airnya tersebut. Nah, itulah konteks deliknya sampai selesainya. Nah, kalau kita lihat di dalam KUHP, percobaan sebagai suatu delik yang telah selesai ya, percobaan melakukan tindak pidana yang tidak dilarang, atau percobaan melakukan pelanggaran atau percobaan terhadap kekalpaan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks perbuatan tertentu, nah kita lihat tindak pidana percobaan ini hanya dapat dipidana jika suatu deliknya itu telah selesai. Tadi contohnya tadi ya, deliknya formil atau deliknya material. Terus percobaan melakukan tindak pidana yang tidak dilarang. Nah, kalau percobaan melakukan tindak pidana yang tidak dilarang ya, tentu ini tidak bisa dilakukannya. Nah, ini syarat untuk adanya percobaan yang dapat dipidana. Pertama, adanya niat ya, syaratnya. Jadi orang ini bisa dipidana adanya niat, maksud atau offset ya, foreknowledge untuk melakukan suatu kejahatan. Jadi dia ada niat untuk melakukan kejahatan. Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan. Jadi pertama syaratnya harus ada niat. Lalu yang kedua, adanya suatu permulaan pelaksanaan atau begin with fearing sebagai perwujudan dari maksud melakukan suatu kejahatan. Lalu tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, melainkan disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar tersebut. Ya, nah jadi 3 syarat ini untuk bisa dipidana percobaan melakukan pembunuhan, melakukan tindak pidana. Ya, percobaan melakukan tindak pidana, syaratnya pertama harus ada niat, maksud. Terus niat tersebut sudah diimplementasikan, sudah dilakukan dengan suatu perbuatan awal, permulaan ya. Yang ketiga, tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata karena dia, tetapi karena di luar dari diri dia. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan niat atau maksud atau offset. Niat atau foreknowledge ya adalah menurut doktrin dan jurisprudensi ditafsirkan sebagai kehendak, willen atau offset ya, willen atau offset. Seorang harus mempunyai kehendak, yaitu kehendak melakukan kejahatan ya. Jadi kehendak, niat, maksud ya. Kita ketahui ada 3 teori yang mengenai hal ini ya. Niat atau maksud sebagai niat sebagai maksud, atau niat sebagai kepastian, atau niat sebagai kemungkinan ya. Nah, kita lihat niatnya ada nggak? Nah, contohnya tadi ada orang ingin membunuh ya, ingin membunuh dengan racun, sudah dipersiapkan ya, dia sudah beli racunnya dari toko black market ya, sudah diracik ya, dia pengen ketemu ya untuk membunuh orang tersebut ya. Nah, berarti sudah ada niat untuk ingin membunuh orang tersebut. Lalu yang kedua syaratnya adalah permulaan pelaksanaan. Nah, contohnya tadi permulaan pelaksanaannya apa? Permulaan pelaksanaannya orang itu membeli racunnya, disimpan, lalu dia ingin bertemu orang tersebut ya, dengan pergi ke tempat orang tersebut, itu merupakan suatu permulaan niat, lalu melaksanakan niat tersebut dengan apa? Dengan memasukkan racun tersebut ke dalam minuman orang tersebut. Nah, niat sudah terwujud dengan adanya permulaan pelaksanaan ya. Harus ada suatu perbuatan, handling itu adalah hand, itu tangan, jadi perbuatan perbuatan fisik yang dilakukan ya. Tadi contohnya perbuatan fisiknya apa? Membeli barangnya, racunnya, lalu pergi ke tempat orang tersebut yang akan dibunuh dengan racun, lalu memasukkan racun tersebut ke dalam minuman orang tersebut. Nah, yang dimasukkan itu, undang-undang tidak merumuskan apa yang disebut dengan with foreign tadi ya, with foreign ya, dan bagaimana yang perlu penafsiran lebih lanjut. Jadi semua tindakan awal perbuatan itu sudah dilaksanakan ya, permulaan pelaksanaan.
Nah, pelaksanaan kehendak atau pelaksanaan kejahatan secara gramatikal harus dihubungkan dengan kata yang mendahului itu foreign, niat. Ya, niat sudah terwujud dengan adanya permulaan pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ditafsirkan sebagai teori pogging subjektif. Nah, apa yang dimaksud dengan teori pogging subjektif? Nah, kalau dalam aliran subjektif mengatakan bahwasanya percobaan melakukan tindak pidana patut dipidana karena telah menunjukkan adanya kehendak. Jadi cukup niat saja. Ya, suatu penganut aliran subjektif adalah Van Hemel. Tapi kalau aliran objektif mengatakan tidak cukup dengan niat, ya, Simons contohnya ya, yang melihat dari sudut perbuatan. Ya, percobaan melakukan tindak pidana dihukum karena kerugian kepentingan hukum. Nah, nanti ada teori campuran. Jadi dia melihat dari sisi objektif dan melihat dari sisi subjektif. Ya, yang menganut teori ini menjelaskan ya di dalam memori von Tolchting kita dari KUHP menyatakan bahwa percobaan tindak pidana perlu dipidana karena adanya suatu kehendak yang jahat yang mengarah pada suatu yang membahayakan yang nampak dari adanya suatu permulaan pelaksanaan. Nah, dari dasar pemidanaan terhadap percobaan ini maka dapat disimpulkan bahwa memori von Tolchting kita menganggap percobaan tindak pidana suatu pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai, ya, percobaan kejahatan yang telah dimulai tetapi tidak selesai, atau suatu kehendak untuk melakukan kejahatan yang diwujudkan dengan suatu permulaan pelaksanaan kejahatan. Nah, jadi teori kita adalah teori gabungan antara teori subjektif dan teori objektif. Nah, contohnya di pasal-pasal di sini, pengecualian percobaan yang tidak dihukum. Jadi ada pasal tertentu, tidak semua tindak pidana ya dihukum karena melakukan tindak pidana percobaan. Nah, kita lihat di sini contohnya beberapa pengecualian di pasal 53 tadi, sehingga ada beberapa percobaan delik yang tidak dikenakan pidana. Ya, kita lihat di sini contohnya di pasal 351 ayat 5 dan pasal 352 ayat 2. Nah, pasal 351 itu tentang penganiayaan biasa, ya. Jadi penganiayaan biasa tidak dipidana, percobaannya tidak bisa dianggap sebagai suatu melakukan tindak pidana. 352 adalah tindak pidana ringan, ya. Kita lihat penganiayaan ringan, pasal 352 ayat 2. Nah, kita lihat di pasal 330 ya. Kita lihat di sini di pasal 302 ayat 4. Di pasal 302 ayat 4 ya, contohnya percobaan penganiayaan ringan terhadap binatang ya, 302 ya. Jadi 302 percobaan melakukan penganiayaan terhadap binatang, 302 ayat 4 tidak bisa dipidana. Lalu apalagi kita lihat syarat tambahan dalam perubahan delik, misalnya 345, kalau orang yang didorong bunuh diri jadi mati atau jadi bunuh diri, percobaannya itu bisa dipidana. Ya, 345 itu terkait dengan menolong orang untuk melakukan bunuh diri. Ya, lalu ada pasal 123 ya tentang perang di Indonesia, ya, percobaan membuat perang itu juga, dan 182 juga ya. Lalu ada delik omisi yang gagal, baik omisi murni maupun tidak murni, ya, dapat dipidana. Nah, ini aliran subjektif tadi saya jelaskan, jadi melihat dari sisi niatnya saja, sedangkan aliran objektif dia melihat dari sisi perbuatannya saja. Nah, kita pakai adalah gabungan. Nah, kita lihat satu contoh kasus ya. Nah, A menghendaki untuk membunuh B. Untuk melaksanakan maksudnya, A harus melakukan beberapa perbuatan. Pertama, dia pergi ke tempat penjual senjata api, lalu membeli senjata api, lalu membawa senjata api ke rumahnya, lalu berlatih menembak, lalu menyiapkan senjata api dengan membungkusnya rapat-rapat, lalu A menuju rumah B. Sesampai di rumah B, A mengisi senjata itu dengan peluru dan mengarahkan senjata kepada B dan melepaskan tembakan ke arahnya. Nah, ini klasifikasi persiapan, klasifikasi niat, perbuatan, dan pelaksanaan perbuatan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini,
menurut teori fogging subjektif, perbuatan A sudah merupakan pelaksanaan, ya, percobaan melakukan tindak pidana. Ya, permulaannya apa tadi? Permulaan bisa dipidana, kalau bisa nggak dia dipidana contohnya hanya karena dia membeli senjata, lalu membawa senjata ke rumahnya, lalu berlatih menembak, tapi dia tidak mengarahkan senjata tersebut ke orangnya. Nah, menurut teori subjektif dia bisa dipidana karena dia sudah beli senjata, punya niat, dan niat itu sudah datang ke rumahnya. Nah, kalau senjatanya di rumahnya tidak digunakan, menurut hukum subjektif, teori percobaan subjektif bisa dipidana. Tapi menurut objektif tidak bisa. Mana mungkin orang dipidana hanya membawa senjata ke rumah tanpa mengarahkan ke muka orang tersebut. Tapi menurut subjektif bisa. Nah, menurut teori objektif itu tidak bisa. Nah, kalau kita lihat menurut teori objektif, perbuatan A sampai F, ya, perbuatan A sampai F belum merupakan perbuatan pelaksanaan, ya. Jadi A sampai F ini, jadi si A datang beli senjata, berlatih, lalu datang ke rumahnya, tidak bisa merupakan suatu perbuatan percobaan melakukan pembunuhan, belum bisa, ya. Menurut teori objektif baru bisa jika dia sudah mengarahkan senjata tersebut dan menekan pelatuk senjata tersebut kepada orang tersebut, walaupun ternyata pelatuk atau pelurunya nggak mengenakan orang tersebut. Nah, jadi menurut teori ini perencanaan atau percobaan melakukan pembunuhan hanya bisa kalau dia sudah melepaskan pelatuk, ya, pelatuk dan tidak mengenal, ya, artinya dia menghindar dan tidak mengenal. Nah, contoh pembunuhan berencana. A bermaksud untuk menghabisi nyawa B dengan meletakkan bom di mobil B. Bom meledak sebelum B masuk, ya, dan mobil mengakibatkan B luka-luka parah. Pasal yang didakwakan adalah pembunuhan berencana, pasal 340 junto pasal 53, percobaan pembunuhan berencana. Ancaman pidananya 15 tahun penjara, ya. Nah, apakah bisa dikatakan ini percobaan melakukan tindak pidana? Jadi dia sudah punya rencana untuk membunuh si B, tapi B itu diletakkan bomnya di bawah mobil B. Nah, tapi masalahnya bomnya sudah meledak sebelum B masuk dan mengakibatkan B tersebut luka-luka. Nah, lihat dari teori ini, inilah menurut konsep hukum gabungan kita, ini dapat dipidana dengan percobaan perencanaan melakukan pembunuhan. Ini contohnya, ya. Nah, ada pembatasan terhadap teori subjektif, ya. Dibedakan tindakan atau perbuatan persiapan apa dapat dihukum. Jadi tindakan nanti kita harus lihat, objektif masih membingungkan mana dianggap sebagai tindakan persiapan, mana dianggap sebagai tindakan perbuatan, ya. Nah, harus bisa dipilah. Kalau sudah ada niat tersebut mana yang cuma niat aja atau mana yang merupakan perbuatan. Nah, tindakan atau perbuatan pelaksanaan sudah dapat dihukum, tetapi pertanyaannya mana yang merupakan perbuatan persiapan dan mana yang merupakan perbuatan pelaksanaan. Ya, jadi harus bisa dinilai, ya. Hakim harus bisa menilai mana ini sebagai tindakan sebagai perbuatan persiapan, mana yang sebagai pelaksanaan. Nah, tadi kalau kita lihat dalam pembunuhan mobil tadi sebenarnya itu sudah perbuatan tindakan, walaupun dia belum masuk ke mobil, tapi sudah dipastikan kalau dia masuk mobil pada waktu yang sudah ditentukan dia akan mati. Nah, itu percobaan melakukan pembunuhan. Nah, ada beberapa pendapat ahli terkait dengan ini. Nah, Van Hemel, apabila dari perbuatan telah terbukti kehendak yang kuat dari si pelaku untuk melaksanakan perbuatannya. Jadi menurut Van Hemel, apabila bisa dibuktikan kehendak, tapi sebenarnya kehendak itu ya tidak bisa tadi hanya kehendak saja, tapi harus ada permulaan perbuatan. Nah, Simon melihat dari jenis deliknya, kalau dia delik material atau delik formil. Kalau delik formil, apabila perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, apabila perbuatan itu merupakan sebagian dari perbuatan dilarang, jika ada beberapa unsur, maka jika sudah melakukan salah satu unsur. Jadi menurutnya salah satu unsur aja terpenuhi, maka itu sudah dianggap sebagai suatu perbuatan. Contoh salah satu unsur apa? Dengan maksud, ya. Dengan maksud apa? Mengambil barang orang sebagian atau seluruhnya. Kalau dengan maksud dengan mengambil, itu dianggap sebagai suatu delik. Nah, delik material apabila perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang menurut sifatnya sedemikian rupa sehingga secara langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Nah, ini menurutnya.
ya. Jadi konsepnya ini. Jadi ini pendapat-pendapat ahli yang terkait dengan ini. Nah, kita lihat macam-macam percobaan. Percobaan itu ada terdiri dari beberapa, ya, walaupun tetap saja ya konsepnya tadi ada 3. Pertamanya ada niat, ada bukti permulaan, dan pelaksananya tidak selesai bukan semata-mata karena orang tersebut. Walaupun banyak sarjana menafsirkan hal tersebut, ya, tapi tetap konsep itu menurutnya adalah konsep yang 3 tersebut menurut doktrin, ya. Nah, kita lihat macam-macam percobaan menurut doktrin. Percobaan yang sempurna apabila seseorang berkehendak melakukan kejahatan, ia telah melakukan semua perbuatan, ya. Teori subjektif, objektif sudah dilakukan. Diperlukan bagi selesainya kejahatan, tapi kejahatan tidak selesai karena suatu hal, ya. Contoh, A hendak membunuh B, pistol telah diarahkan dan dipicu, telah ditarik, dan peluru melesat keluar, akan tetapi tembakannya meleset. Jadi semua perbuatan sudah, objektifnya sudah, subjektifnya sudah, tetapi dia meleset, pelurunya tidak terkena. Nah, ini percobaannya sempurna, ya. Tindak pidana percobaannya telah sempurna. Yang berikutnya, percobaannya tertangguh, ya, tertangguh. Apabila seseorang berkehendak melakukan kejahatan, ia telah melakukan beberapa perbuatan yang diperlukan bagi tercapainya kejahatan, tetapi kurang satu saja perbuatan yang terhalang oleh satu hal, ya. Tadi sudah selesai tapi nggak meleset. Tapi ini belum perbuatan akhirannya sekali lagi, tapi tidak bisa. Contohnya, A hendak membunuh B dengan pistol. Pistol sudah diarahkan ke B, tetapi sebelum picunya tadi ditarik, tangan A sudah dipukul orang dan pistol terlepas. Ya, jadi dia tidak bisa menembak bukan karena meleset, tetapi waktu dia mau menembak orang tersebut, ada orang lain atau siapapun memukul tangannya sehingga tidak jadi orang tersebut terkena, ya. Jadi sebelum ditarik picunya sudah dipukul orang. Nah, itu percobaan yang tertangguh namanya. Lalu yang berikutnya adalah percobaan yang tidak sempurna, ya. Apabila seseorang berkehendak melakukan suatu kejahatan di mana ia telah melakukan semua perbuatan yang diperlukan bagi selesainya kejahatan tersebut, namun tidak berhasil disebabkan apa? Ada sarananya atau medianya yang tidak sempurna atau objek sasarannya tidak sempurna. Contoh, alat yang mutlak atau absolut tidak tepat. Misalnya, hendak membunuh dengan pistol tetapi tidak ada pelurunya. Loh, kok bisa? Dia lupa kali ya, pelurunya tidak ada di dalam. Atau misalnya mau meracuni orang tetapi yang dibubuhkan ternyata gula. Nah, dia salah sendiri. Kenapa? Dia pikir ini racun tetapi ternyata bukan racun. Dia mau tembak orang ternyata pelurunya nggak ada, ya. Nah, itu tidak sempurna, percobaan yang tidak sempurna. Sasaran mutlak, absolut atau tidak tepat. Misalnya membunuh orang yang sudah mati. Nah, bagaimana ya? Jadi sasarannya nggak tepat. Dia bisa dihukum nggak? Ini juga menjadi dilema. Bisa dihukum nggak orang menembak orang yang sudah mati? Berarti dia bukan merusak tubuh manusia, bukan membunuh. Itu namanya nanti pasalnya merusak barang, karena orang yang mati itu sudah dianggap sebagai bentuk benda, ya, benda. Jadi tidak bisa orang yang sudah mati lalu ditembak dianggap pembunuhan, kan sudah mati, masa membunuh orang yang sudah mati, kan nggak bisa, kan begitu kan. Nah, jadi itu bukan konteks pembunuhan, jadi bukan percobaan melakukan pembunuhan. Ini sasaran yang mutlak tidak tepat, ya. Lalu yang berikutnya, alat yang relatif tidak tepat, alat yang digunakan tidak tepat. Misalnya menembak seseorang tetapi karena laras pistolnya bengkok, maka tembakan melenceng meleset, atau meracuni seseorang tetapi yang racun diberikan ternyata dosisnya tidak cukup untuk membunuh manusia. Nah, ini saya katakan tadi, ya. Jadi alat yang relatif tidak tepat, ya. Waktu ditembak ternyata pistolnya tidak efektif, atau meracuni orang kurang dosis untuk membunuh orang tersebut. Nah, lalu ada sasaran yang relatif tidak tepat. Misalnya penembak orang yang memakai baju anti peluru, ya. Dia ditembak tetapi yang ditembak mempunyai baju anti peluru, jadi orangnya nggak mati. Jadi pembunuhan tidak bisa terlaksana akibat dari suatu perbuatan tersebut. Nah, jadi kita lihat banyak sekali doktrin tentang ini, tapi pada prinsipnya itu semua dapat dipidana. Nah, karena masalahnya adalah kesalahannya itu bukan pada orang tersebut. Nah, bagaimana Pak contohnya? Orang tiba-tiba datang mau mencuri, terus dia sudah merusak barang. Contohnya orang datang mau mencuri,
lalu dia merusak pintu, setelah itu dia keinginannya nggak jadi, saya baliklah, jadi nggak jadi mencuri gitu ya. Tapi dia bisa dihukum, tapi bukan hukuman untuk mencuri, tapi hukumannya adalah pengerusakan barang ya. Tapi kalau dia mau mencuri, masih ada di depan pintu, lalu dia balik lagi, tidak selesai suatu perbuatan, itu bukan percobaan melakukan tindak pidana. Jadi percobaan tersebut benar-benar muncul dari dirinya sendiri ya. Seperti tadi dia datang sudah mempersiapkan senjata, terus senjatanya sudah dibawa ke rumah orang tersebut, tetapi setelah di rumah itu dia lihat ada belas kasihan, udahlah senjatanya disimpan lagi, dia pulang. Nah, nggak jadi suatu perbuatan percobaan melakukan tindak pidana, tidak jadi begitu ya, tidak jadi dilakukan. Nah, jadi inilah ya, jadi paling penting kita perhatikan 3 syarat tadi, ada niat, ada bukti permulaan percobaan melakukan suatu perbuatan, tapi nilai tersebut tidak selesai semata-mata bukan karena dia, tapi karena sebab lain menurut teori-teori tadi. Kiranya percobaan melakukan tindak pidana ini dapat menambah pemahaman kita apakah bisa dipidana atau tidak bisa dipidana berdasarkan uraian tadi. Kiranya bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu dalam konten YouTube kita berikutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe konten ini. Terima kasih.